Buat para ibu yang baru saja melahirkan sang buah hati, selamat ya. Atau mungkin ada ibu yang lagi menonton video ini sambil menyusui si kecil. Waduh, seru banget ya, merasakan momen-momen bahagia bersama si kecil. Nah, selain menikmati kebahagiaan bersama sang buah hati yang baru saja lahir, Bunda tahu nggak kalau masa setelah melahirkan ini, atau disebut sebagai masa nifas, merupakan masa yang penting loh, karena menjadi masa pemulihan bagi tubuh Bunda. Jadi, Bunda perlu tahu nih gimana cara merawat diri yang benar, termasuk mengetahui apa saja sih pantangan ataupun sebaiknya yang dihindari oleh ibu pasca melahirkan. Buat tahu jawabannya, tonton video ini sampai selesai ya. Halo, saya Dr. Iren dari RS Brawijaya bersama dengan Halo Dokter. Saya langsung breakdown coba satu-satu ya. Jadi, pantangan yang pertama adalah berhubungan seksual. Ini terutama bagi ibu yang mengalami robekan vagina. Menunda berhubungan seksual dalam artian menghindari penetrasi penis untuk sementara waktu selama masa nifas bisa memberi waktu bagi vagina untuk pulih setelah melalui persalinan, sekaligus mencegah infeksi. Sebaiknya sih menunggu sampai sekitar 4-6 minggu setelah melahirkan. Kedua, menjalani diet ketat. Paham sih, memang kenaikan berat badan selama hamil mungkin membuat Bunda jadi kurang percaya diri. Jadi wajar saja jika Bunda ingin menjalani diet. Dan ya, sebenarnya boleh kok menjalani diet, tapi dengan catatan harus dilakukan secara perlahan dan bertahap. Tidak boleh dilakukan secara ekstrim. Kenapa? Karena kalau dietnya dimulai terlalu dini, yang ada justru memperlambat pemulihan tubuh Bunda. Sudah gitu, Bunda juga bisa menjadi lebih rentan mengalami kelelahan kronis loh. Merawat bayi baru lahir kan bisa menguras tenaga ya Bun, apalagi kalau sambil menjalani diet ketat. Gak cuma itu aja, diet ketat dengan membatasi asupan kalori secara drastis juga dapat beresiko menyebabkan penurunan produksi ASI. Jadi kalau mau diet harus perlahan dan bertahap ya Bunda. Lebih baik lagi jika disesuaikan dengan anjuran dokter yang biasa memeriksa Bunda. Selain itu, umumnya setelah melahirkan, berat badan wanita memang akan turun secara alami, sekitar 6-8 kg. Terlebih kalau Bunda juga rutin memberi ASI eksklusif. Nah, Bunda hanya tinggal menerapkan pola hidup sehat seperti mengkonsumsi makanan yang tinggi serat, bergizi seimbang, rendah lemak jenuh, dan juga dapat melakukan olahraga ringan secara rutin. Yang ketiga, melakukan aktivitas ataupun olahraga berat. Melihat perut buncit yang habis melahirkan memang membuat sebagian ibu langsung ingin berolahraga untuk mengecilkan perut. Tapi perlu diingat, rahim pun memerlukan waktu sekitar 6-8 minggu untuk menyusut kembali ke ukuran normal setelah melahirkan. Jadi tidak bisa nih langsung menyusut seperti sebelum hamil. Sebaiknya lakukan aktivitas dan olahraga ringan dulu ya Bunda, cukup jalan kaki aja kok. Next, mengkonsumsi alkohol dan kafein. Soalnya alkohol sendiri bisa masuk ke dalam tubuh bayi melalui ASI dan membahayakan kesehatannya loh. Lalu untuk kafein, misalnya dari kopi, teh, coklat yang terutama dark coklat, serta minuman berenergi sebaiknya tidak lebih dari 2 cangkir kopi ataupun jumlah kafein lebih dari 200 mg sehari. Jika lebih dari itu, maka dikhawatirkan bisa mengganggu waktu tidur ibu. Sebagian kandungan kafein yang berlebih juga dapat tembus ke dalam ASI sehingga memberikan efek yang tidak diinginkan pada bayi seperti gangguan pencernaan maupun gelisah. Lalu yang kelima, mengkonsumsi jenis ikan yang tinggi merkuri, seperti ikan tongkol, tenggiri, ikan todak, ikan marlin, tuna mata besar, dan makrel. Kandungan merkuri yang di dalamnya beresiko mengganggu perkembangan otak dari bayi. Tapi bukan berarti sama sekali tidak boleh dikonsumsi ya, karena tidak bisa dipungkiri kalau ikan laut juga punya banyak manfaat bagi kesehatan. Maka untuk meminimalkan resiko, batasi saja porsinya agar tidak lebih dari 2 porsi per minggunya. Dan tantangan yang terakhir tapi tidak kalah penting adalah tidak merawat area kewanitaan dengan baik. Soalnya memang ada resiko infeksi nih yang patut diwaspadai. Nah, cara merawatnya adalah dengan membasuh vagina dengan air mengalir setelah buang air kecil maupun buang air besar dari arah depan ke belakang. Lalu keringkan secara perlahan dengan handuk ataupun tisu toilet secara hati-hati. Selain itu, Bunda juga perlu mengganti pembalut secara rutin setiap 3-4 jam ya, guna menjaga vagina tetap kering dan bersih.
Nah, itu dia 6 pantangan bagi ibu yang baru saja melahirkan. Diharapkan para Bunda Alo viewers bisa mengikutinya dengan baik ya. Kalau masih ada hal yang akan ditanyakan perihal ini, cukup banyak tuh mitos-mitos ibu pasca melahirkan. Misalnya boleh keramas nggak sih, boleh keluar rumah nggak sih, atau boleh makan sushi lagi nggak sih. Nah, Bunda bisa menanyakan hal apapun lebih lanjut ke dokter kandungan yang ada di aplikasi Alo Dokter. Di aplikasi ini ada ribuan dokter yang siap menjawab seluruh pertanyaan Bunda. Lalu jika perlu bertemu secara tatap muka dengan dokter, Bunda dapat langsung membuat janji konsultasi di aplikasi Alo Dokter. Jadi tidak perlu ribet ngantri di rumah sakit untuk daftar. Untuk Bunda yang belum memiliki aplikasinya, setelah nonton video ini langsung saja download Alo Dokter di Google Play maupun App Store. Oke, segitu dulu informasi yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat dan jika punya saran soal topik kesehatan yang menarik lainnya, boleh sekali ditulis di kolom komentar ya Bunda. Jangan lupa juga untuk memberi dukungan Bunda lewat tombol like and share ke keluarga maupun kerabat ya, supaya banyak yang juga tahu mengenai informasi yang satu ini. Dan terakhir, yuk subscribe YouTube Alo Dokter sehingga Bunda selalu up to date mengenai berbagai informasi kesehatan, oke? Stay safe, stay healthy, dan hidup sehat bersama Alo Dokter.